Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanata wa ballagar risalata wa nasaha lil ummati wa kashafallahu bihil gummah wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama ditakdir hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang mubarakah ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, Allah berikan pahala yang melimpah kepada kita, Allah anugerahkan maghfirahnya, dan Allah karuniakan keridhoannya kepada kita semua. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ini kali yang pertama saya niatkan silatul ukhuwah wa silatul ilmi, kita bisa berkumpul, dan saya sangat bersyukur bisa hadir, diberikan kesempatan pagi hari ini, dan semoga manfaat yang kita dapatkan terutama bagi saya pribadi dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadirin sekalian rahimakumullah. Yang pertama tentunya patut kita bersyukur kepada Allah. Kita ditakdir hadir di tempat ini, diberikan nikmat demi nikmat, kesehatan dan kesempatan diantaranya. Karena kalau kita bersyukur itu, kata ulama, syukur itu qaidul maujud wa sayyidul mafkud. Syukur itu akan menjadikan nikmat yang sudah melekat pada diri kita, kesehatan, kesempatan, iman, maunah, taufik dari Allah. Dengan kita bersyukur itu akan mengikat dan akan menjadikan itu melekat terus menempel pada diri kita. Dan syukur itu yang kedua kata ulama adalah sayyidul mafqud. Itu akan menangkap nikmat-nikmat yang belum melekat pada kita. Jadi syukur itu faidahnya ada dua. Yang pertama sayyidul mawjud wa qayyidul mafqud. Hadirin sekalian rahimakumullah. Saya dihubungi oleh wasilahnya lewat Ustadz Mukhlisin untuk bisa hadir di majelis ini. Tapi saya lihat tadi di banner jadwal para pengisi Ramadan, saya lihat di nomor 20 berapa gitu. Ternyata ada adik saya yang terjadwal ngisi di sini. Namanya Rifhan Halili. Heri Rifhan Halili. Ternyata ada di situ saya kaget. Berapa? Oh nggih. Anaknya bule gitu. Jadi ibunya Ustadz Rifhan itu nomor 8, ibu saya nomor 7. Senasab tapi beda nasib saja. Beliau sampai doktor, saya berkecimpung di pondok saja, tidak kemana-mana. Sejak lulus SD sudah mondok, lulus SMA mondok, lulus SMA, lulus SMP mondok, SMA
mondok di Jombang, lulus SMA mondok lagi. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ketika dihubungi diwasilai Ustadz Mukhlisin untuk mengisi di majelis ini, saya diminta memberikan tema. Maka kemudian muncullah tema menakar keseriusan dalam beramal antara niat dan tindakan nyata. Tema ini saya ambil dari sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Rasulullah, ada cukup banyak orang yang berpuasa, menjalani ibadah puasa, menahan lapar sejak adzan subuh berkumandang sampai nanti adzan maghrib berkumandang, tetapi tidak ada yang dia dapat kecuali hanya al-ju' wal atas saja, hanya rasa lapar dan haus saja yang dia dapat, tidak lebih. Pahalanya bisa jadi berkurang atau bahkan pahalanya habis tak tersisa karena hal-hal yang dia lakukan antara selepas adzan subuh sampai adzan maghrib yang menyebabkan akhirnya pahalanya itu berkurang atau habis tak tersisa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian saya ambilkan untuk menakar, untuk menjadi barometer dari pembicaraan, untuk bermuhasabah untuk saya pribadi dan panjenengan sedoyo. Karena kita melalui Ramadan ini kan sudah bertahun-tahun sesuai dengan usia Bapak dan Ibu sekalian semua. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya beliau Al-Wabilus Sayyib, karangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau alamatu sihhatil iradah itu ada 4. Tanda sehatnya, benarnya iradah, kemauan seseorang atau niat seseorang dalam menghamba kepada Allah, dalam melakukan amal soleh apapun, itu bisa dilihat dalam 4 hal. Yang pertama adalah ayyakuna hammul muridi daiman limardatihi. Yang pertama adalah ketika seseorang, nanti kita kupas satu persatu. Ketika seseorang itu menjadikan niatnya semata-mata karena Allah. Yang kedua, ketika nyata dia melakukan al-istidadu liliqaihi, melakukan persiapan nyata untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-huznu ala waqtin marra fi ghairi mardatihi. Ketika dia merasakan kesedihan atas waktu yang berlalu begitu saja dan tidak dalam koridor untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-qurbu bihi wal unsu bihi. Maksudnya adalah dia merasakan bahagia berdekat-dekat dengan Allah, dia merasa tenang nyaman ketika melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita lihat yang pertama sebagai renungan bagi kita semua. Kata Ibnul Qayyim, tanda seseorang itu serius dalam menghamba kepada Allah, yaitu menjadikan seluruh aktivitasnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Al-Qur'annya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada seorang ulama hadis yang mengumpulkan hadis sebagaimana Imam Bukhari, tetapi mungkin tidak setenar Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu namanya Al-Musannaf punyanya Imam Abdul Razak. Itu menyebutkan di baju saja. Nah,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannafnya, disebutkan ada satu kisah seorang A'rabi datang kepada Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian setelah itu orang ini berkata, "Uhajiru ma'aka ya Rasulullah." Setelah aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku ikut hijrah bersama jenengan ke kota Madinah ya Rasulullah. Maksudnya dia akan menetap di kota Madinah karena sebelumnya dia tidak menetap di kota Madinah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Tidak lama kemudian terjadilah satu peperangan, entah itu perang Khaybar atau perang Hunain. Perawinya ragu apakah Khaybar atau perang Hunain. Disebutkan pada saat itu Rasulullah dan para sahabat itu ghanama Rasulullah mendapatkan rampasan perang yang cukup banyak. Artinya kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada peristiwa Hunain atau perang Khaybar, mendapatkan ghanimah yang cukup banyak. Dan si Badui tadi juga ikut pada perang tersebut. Karena ghanimah rampasan perang itu cukup banyak, maka si Badui ini juga tidak terlewatkan mendapatkan jatah harta rampasan perang. Tetapi ketika semua pasukan yang ikut sudah mendapatkan bagian rampasan perang, dicarilah si Badui ini, ternyata dia sudah pulang tanpa menunggu pembagian rampasan perang, pembagian ghanimah. Maka akhirnya Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengantar jatahnya si Badui ini untuk diberikan kepada si Badui. Diantarlah ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kemudian diberikan kepada si Badui. Si Badui ini keheranan. Mahada, kata si Badui. Apa ini maksudnya? Kata utusan Rasulullah, ya ini ghanimah, harta rampasan perang. Kata si Badui, bukan untuk ini aku berhijrah ke kota Madinah menemui Rasulullah. Dan bukan untuk ini aku berperang bersama Rasulullah. Kata si utusan, ini amanah dari Rasulullah. Karena engkau sudah ikut perang, ini sudah menjadi jatah engkau. Jadi engkau harus menerimanya. Dan aku mendapatkan amanah dari Rasulullah untuk memberikan kepada engkau. Akhirnya terjadi debat kusir. Si Badui bersikuku tidak mau menerima. Si utusan karena itu amanah harus disampaikan. Harus diberikan. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, si Badui ini tidak ingin memperpanjang kata, harta rampasan itu diambil, kemudian dia bergegas keluar rumah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta rampasan itu diletakkan di hadapan Rasulullah. Setelah di hadapan Rasulullah, harta rampasan perang itu diletakkan di hadapan Rasulullah. Dan si Badui ini berkata, "Mahada ya Rasulullah, ma'ala hadat taba'tuka." Wahai Rasulullah, apa ini maksudnya? Ma'ala hadat taba'tuka, bukan untuk ini aku berperang bersama jenengan, bukan untuk mendapatkan bayaran ghanimah ini. Enggak, saya enggak mau ini, kata si Badui. Walakin taba'tuka, kata si Badui. Walakin taba'tuka an urmaha huna. Kata si Badui, pada saat itu kata rawinya, si Badui itu melihat ada sebagian sahabat membawa anak panah. Kemudian si Badui itu merampas anak panah yang dipegang oleh salah seorang sahabat. Kemudian berkata si Badui ini, walakin taba'tuka ala an urmahuna. Aku ikut berperang bersama jenengan ya Rasulullah. Itu semata-mata karena aku berharap, yang aku inginkan adalah ada anak panah yang melesat mengenai halki, mengenai tenggorokanku, kata si Badui, mengenai leherku. Fa'amutu fa'adkhulul jannah. Kemudian aku meninggal di medan perang dan aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Gak ada tujuan yang lain. Setelah dengan lugas si Badui ini menyampaikan hal itu di hadapan Rasulullah, si Badui ini langsung pergi pamitan. Karena pesan sudah tersampaikan, si Badui ini langsung pergi. Hadirin sekalian rahimakumullah.
Maka kata Rasulullah setelah si Badui itu pergi, intasdukillah yasdukka. Kata Rasulullah, jika si Badui itu jujur dan jika kalian juga jujur, Allah akan membantu kejujuran. Kalimat yang terucap dari lisan si Badui, kalimat yang terucap jika itu dari lisan kalian. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, tidak lama kemudian ada peperangan berikutnya, terjadilah peperangan. Kemudian setelah peperangan usai, dilihatlah jenazah-jenazah siapa yang meninggal. Ternyata didapati ada satu jenazah yang meninggal karena ada anak panah yang mengenai lehernya. Rasulullah kemudian bertanya, ahua, bertanya kepada para sahabat, apakah itu si Badui yang dulu datang kepada kita? Apakah itu si Badui yang menolak untuk menerima ghanimah? Kata para sahabat, betul ya Rasulullah, itu adalah si Badui yang menolak ghanimah, yang mengatakan bahwa dia ingin berperang bersama jenengan semata-mata karena ingin meninggal karena terkena anak panah di leher, lalu meninggal dan kemudian berharap dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Allahumma hada abduka, ya Allah, saksikanlah ini adalah hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilika. Dia itu, aku bersaksi, dia keluar dari rumahnya untuk berhijrah fi sabilika, di jalan engkau. Fakutila syahidan, ini dia meninggal dalam keadaan syahid. Wa ana ala dzalika syahidun, dan saksikanlah ya Allah, aku menjadi saksi atas hijrahnya, aku menjadi saksi atas perjuangan, atas jihadnya, dan aku menjadi saksi atas kesahidan orang ini. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, ini adalah permisalan contoh yang nyata dari keikhlasan dauman limardatihi. Si Badui ini memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana keikhlasan itu harus betul-betul dirawat. Memperjuangkan keikhlasannya itu. Hadirin sekalian rahimakumullah, contoh yang lain misalnya, saya ambil asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman begini, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, bukan wewenang engkau untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang mempunyai wewenang untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kalau kalian berinfak, maka itu akan kembali maslahatnya, manfaatnya kepada kalian sendiri. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan pastikan ketika berinfak semata-mata karena Allah, jangan yang lainnya. Wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan ingat bahwa infak yang dikeluarkan dari kebaikan, infak kebaikan yang dikeluarkan itu akan diberikan pahala yang sempurna tanpa orang yang berinfak dicurangi ataupun dizalimi. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya ambilkan asbabun nuzulnya dari kitab tafsir punyanya Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari begini, falamma kathural muslimin, ketika jumlah kaum muslimin itu semakin bertambah banyak. Kan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu para sahabat kan berduyun-duyun hijrah ke kota Madinah lebih awal dibandingkan Rasulullah. Berikutnya ada gelombang banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Hadirin sekalian rahimakumullah, Imam dalam kitab sejarah namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri penulisnya mencatat bahwa setidaknya misalnya tahun ke-6 Hijriah itu ada peristiwa namanya Bai'atur Ridwan. Jumlah kaum muslimin yang ikut itu ada 1.500 orang.
Kemudian di tahun ke-7 ada peristiwa namanya Umratul Qadha. Jumlah kaum muslimin yang ikut itu sudah 2 kali lipat 3.000 orang. Pada tahun ke-8 Hijriah ada peristiwa namanya Fathu Mekah. Jumlah kaum muslimin yang ikut itu sudah 10.000 orang. Pada tahun ke-9 Hijriah ada peristiwa Perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Jumlah kaum muslimin bertambah lagi menjadi 30.000 orang. Dan tahun ke-10 Hijriah ada peristiwa namanya Haji Wada. Jumlah kaum muslimin itu yang ikut ada 120.000 orang. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Kata Imam At-Tabari, falamma kathural muslim, falamma kathura fuqaraul muslimin. Ketika jumlah kaum muslimin itu bertambah, maka bertambah pula jumlah fuqara'nya. Disitulah kemudian Rasulullah mengeluarkan maklumat bahwa ya la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Wahai para sahabat, mulai sekarang kalau kalian bersedekah, maka bersedekahlah hanya yang seiman dengan kalian saja. Ala ahli dinikum, dengan yang seagama saja. Kalau misalnya artinya kalau misalnya ada fuqara dari kalangan Yahudi meminta santunan, ada fuqara dari kalangan Nasrani meminta santunan, atau orang musyrik yang fakir datang meminta sedekah kepada kalian, la tatasaddaqu, kalian jangan kasih lagi. Kalau kalian mau berinfak, cukupkan bersedekah, memberikan santunan kepada yang seagama dengan kita saja. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini adalah reaksi Rasulullah melihat jumlah kaum muslimin bertambah dan orang fakirnya juga bertambah. Agar orang fakirnya ini terayomi, agar orang fakirnya dari kaum muslimin ini tidak terlantar, terurus, maka sedekah diberikan hanya kepada fuqaraul muslimin saja. Hadirin sekalian rahimakumullah, tidak lama setelah itu kata Imam At-Tabari, datanglah kemudian fuqaraul Yahudi, orang fakir dari kalangan Yahudi, datang, atini ya Muhammad, tolong beri aku wahai Muhammad, santuni aku, kasihanilah aku, berbelas kasihanlah kepadaku, agar aku bisa mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak dan istriku. Apa kata Rasulullah? Laisa laka min shadaqatil muslimina syai'un. Wahai engkau, sesungguhnya engkau sudah tidak ada jatah lagi. Engkau tidak bisa lagi menerima, mendapatkan sedekah dari kaum muslimin, kata Rasulullah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi inilah yang terjadi kemudian. Maka para sahabat pun, para sahabat Ansor yang mereka punya kerabat di Khaybar, mereka punya kerabat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang sebelum ada fatwa itu mereka memberikan santunan, akhirnya nggak ngasih lagi kepada mereka. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, akhirnya setelah si Yahudi yang fakir tadi itu pergi dengan penuh kesedihan, Allah kemudian menurunkan ayat. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, urusan memberikan hidayah itu bukan wewenang engkau, tetapi urusan memberikan hidayah itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kemudian korelasi antara maklumat yang diberikan oleh Rasulullah dengan realita yang terjadi pada saat itu? Hadirin sekalian rahimakumullah, kata Imam At-Tabari rahimahullah, inna maksudan nabi fiman is-shadaqah. Kata Imam At-Tabari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangkap maksud yang tidak terucap dari lisan Rasulullah tentang larangan fiman is-shadaqah, tentang larangan untuk tidak memberikan sedekah kecuali hanya kepada yang seagama saja.
Maka sebenarnya kata Imam At-Tabari, Allah mengetahui di balik yang tidak terucap melalui lisan Rasulullah. Rasulullah menginginkan agar kalau orang-orang fakir dari kalangan Yahudi ingin mendapatkan sedekah, dari kalangan Nasrani ingin mendapatkan sedekah, ya masuk Islam. Ya masuk Islam. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi itulah maksud yang tidak terucap dari lisan Rasulullah, tetapi Allah membacanya. Allah membacanya dan kemudian memberikan teguran, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Urusan ingin agar orang lain mendapatkan petunjuk bukan wewenang engkau. Kalau mau ngasih sedekah, sedekah saja. Kalau mau ngasih infak, infak saja. Tak usah mempertimbangkan melihat apa agamanya. Melihat apa agamanya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, di kesempatan berbeda dalam hadis riwayat Muslim, dhafa dhaifun kafirun ala Rasulillah, datanglah seorang tamu yang dia kafir, yang dia musyrik, bertamu kepada Rasulullah. Ketika tamu ini sudah masuk ke dalam rumah, Rasulullah memuliakan tamu ini, memberikan hidangan. Salah satu di antaranya adalah susu kambing. Dituang ke dalam gelas atau ke dalam cangkir. Diminum oleh si musyrik ini, si kafir ini, tamu yang berbeda agama ini. Diminum dan habis. Kemudian dituang lagi oleh Rasulullah, habis. Dituang lagi, diminum lagi, habis. Entah doyan atau kehausan, tidak tahu. Tetapi tamu ini meminumnya sampai habis. Setiap Rasulullah menuang ke gelas yang sudah kosong, langsung diminum glek-glek dan habis. Dan itu sampai Rasulullah menuang yang ketujuh kalinya. Nah, setelah ketujuh kalinya itulah Rasulullah menuang yang ke-8 kali dan tamu ini tidak meminumnya kembali. Sudah tidak minum lagi. Ya tentu sudah 7 gelas nih. Jadi sudah sangat kenyang, sudah sangat kelekian. Lalu yang diminum adalah susu kambing. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Falamma asbaha aslama. Dan keesokan harinya, di pagi harinya, si orang yang bertamu ini datang lagi bertamu kepada Rasulullah, ke kediaman Rasulullah, tetapi fa'aslama, untuk menyatakan keislaman, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah tidak mempersoalkan agama orang yang bertamu kepada beliau, memuliakan dengan pemuliaan yang sempurna, dimuliakan layaknya seorang tamu dimuliakan, ternyata kemudian tanpa dipaksa, tanpa dirayu, tanpa dibujuk, falamma asbaha fa aslama, keesokan harinya datang lagi bertamu, bukan untuk meminum susu atau meminta suguhan dari Rasulullah, tetapi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ayakuna hammul muridi daiman limardatihi, harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga dengan puasa kita, agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dan agar kita mendapatkan keridhaannya, maka kita harus melakukannya dengan dauman limardatihi, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang kedua, al-istidad liliqa'i. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang itu sungguh-sungguh menakar kesungguhan seseorang, itu terlihat ketika dia sungguh-sungguh melakukan persiapan. Maka para sahabat itu atau para salaf itu sebelum memasuki bulan Ramadan, riwayatnya adalah 6 bulan sebelumnya berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Sampai bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam contoh yang lain misalnya, saya ambilkan dari kitab Ihya-nya punya Imam Al-Ghazali.
Kata beliau, tapi dalam hal sholat Jumat Bapak Ibu rahimakumullah, tentang bagaimana sahabat memuliakan hari Jumat. Memuliakan hari Jumat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, kana yura fil qarnil awal. Jadi pada generasi awal, ba'da tulu'il fajri, ba'da tulu'il sahron wa ba'da tulu'il fajri. Orang-orang itu sejak waktu sahur tadi sebelum subuh, wa ba'da tulu'il fajri, setelah subuh seperti saat-saat kita sekarang ini, at-turuqatu mamlu'atun minan nas. Jalan-jalan itu sudah dipenuhi banyak orang. Yahmiluna siraj, karena habis subuh masih gelap, sebelum subuh waktu sahur masih gelap. Masing-masing membawa siraj, masing-masing membawa, kalau sekarang senter, kalau membawa lentera masing-masing. Yasdahimuna ilal jami. Mereka itu berdesak-desakan untuk menuju masjid. Padahal itu waktu sahur. Padahal itu masih ba'da subuh. Itu jalan-jalan sudah penuh orang-orang. Yahmiluna siraja. Jadi pemandangannya itu jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang, bukan nyumet mercon. Jalan itu penuh, jalan-jalan di kota Madinah. Masing-masing membawa sirat, membawa lentera. Yasdahimun itu berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Seperti di pasar. Atau seperti 10 hari terakhir. Yasdahimuna ilal jam. Berdesak-desakan menuju masjid. Untuk melakukan sholat Jumat. Padahal masih waktu sahur. Dan masih ba'da subuh. Masih gelap. Itu sudah berdesak-desakan. Maka di kitab itu dan di beberapa kitab juga disebutkan, tidak aja di Ihya-nya Imam Al-Ghazali, disebutkan bahwa awwalu bid'atin fil qarni tsani, jadi bid'ah pertama kali di generasi kedua, yaitu ketika orang sudah tidak berpagi-pagi untuk datang ke masjid pada hari Jumat. Itu awwalu bid'atin, bid'ah pertama kali. Jadi model-model kayak kita ini masuk kategori pelaku bid'ah dalam urusan memuliakan hari Jumat, memuliakan hari Jumat. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, satu waktu Ibnu Mas'ud kesiangan. Beliau yang biasanya berangkat di waktu sahur, berangkat itu ba'da tulu'il fajri, setelah matahari terbit. Matahari terbit. Kalau dilihat di kalender di jadwal itu mungkin tulu itu matahari terbit mungkin mendekati jam 6 kalau sekarang kayaknya. Mendekati jam 6. Ibnu Mas'ud berangkat itu ke masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata Ibnu Mas'ud menjadi orang nomor 4 pertama. Faktamma. Ibnu Mas'ud itu getun, mikir, merasa menyesal. Saya ini sudah kesiangan. Saya kok bisa-bisanya kesiangan gitu. Getun, merasa menyesal karena berada di nomor urut nomor 4 pertama. Nomor 4 pertama. Kalau sekarang ini kan kalau sudah khotib baca doa baru kemudian merapat ke masjid. Masjid baru penuh, baru geruduk datang ke masjid. Hadirin sekalian rahimakumullah. Tapi Rasulullah itu kan pernah pada generasi awal itu Imam Al-Qurtubi itu mencatat sampai 3 Jumat itu. Dalam surat Al-Jumat itu kan ada ayat yang bunyi kalimatnya wataraku kaqaimah. Dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad qaimah, dalam keadaan berdiri, yaitu berkhutbah. Dalam keadaan berkhutbah. Itu terjadi kata Imam Al-Qurtubi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Rasulullah ketika berkhutbah, dagangan itu datang. Memang kata Imam Hasan Al-Basri, kondisinya waktu Rasulullah ditinggalkan oleh jamaah, oleh para sahabat, itu pada saat pada saat itu orang-orang sedang kelaparan dalam keadaan paceklik dan harga-harga itu melambung tinggi. Itu sampai 3 Jumat Rasulullah ditinggalkan itu.
Sebab pada saat itu pelaksanaan sholat Jumat itu sebagaimana pelaksanaan sholat Id. Sebagaimana pelaksanaan sholat Id. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Tapi kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nah, sebabnya kemudian dialihkan, dipindah oleh Rasulullah itu diantaranya ada peristiwa sahabat meninggalkan Rasulullah ketika sedang berkhutbah, terjadi sampai 3 Jumat, dan yang menyimak yang setia itu cuma 12 orang. Hanya 12 orang saja. Hadirin sekalian rahimakumullah, al-isti'dad liliqa'i. Ada persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, al-huznu ala waqtin marra fi ghairi mardatihi. Jadi para sahabat itu, kata Imam Ibnul Qayyim, tanda orang sungguh-sungguh itu dia ada rasa menyesal. Ada rasa getun seperti Ibnu Mas'ud tadi. Manakala melewatkan satu kesempatan beramal atau melakukan satu amalan tetapi tidak limardatihi, tidak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya ambilkan dari Asbabun Nuzul surat Al-Mu'minun ayat 57. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya ada orang-orang yang sangat berhati-hati betul. Dan kehati-hatiannya itu diberangkatkan karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutan, jangan-jangan Allah akan memberikan azab kepadanya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, ketika ayat ini turun, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, huwa alladhi yasriku wa yazni wa yasrabul khamra wa huwa yakhafullah. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang ketakutan, takut akan diadab oleh Allah? Apakah mereka yang mempunyai masa lalu yasrik, dia suka mencuri atau korupsi, atau yazni, berzina, atau yasrabul khamra, atau dia mabuk-mabukan, minum khamr, atau melakukan pembunuhan sehingga dia dihantui kesalahan di masa lalunya dan dia merasa takut Allah akan menimpakan azab kepada dia? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La ya binta Siddiq, la ya binta Abi Bakrin. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Betul memang orang yang punya masa lalu yang kelam, dia melakukan tindakan kriminal di masa lalu, perjudian, pembunuhan, dia mabuk-mabukan, dia berzina atau melakukan dosa besar yang cukup banyak. Betul orang itu memang layak mempunyai rasa takut kepada Allah. Layak orang tersebut takut dan khawatir akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, bukan mereka yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah adalah lakinnahul ladzi yusalli. Justru orang yang takut diadab oleh Allah itu adalah orang-orang dia sebenarnya mempunyai kebiasaan yusolli. Kebiasaannya dia sudah sholat. Hari-hari dia sholat. Tidak hanya 5 waktu. Tetapi qobliyah ba'diyahnya, sunnah rawatib, gairu rawatibnya, duhanya, qiyamul lailnya dia jaga. Wayasum, dan dia juga hari-harinya berpuasa. Tidak hanya puasa Ramadan tapi puasa sunnah dia lakukan juga. Wayatasaddaq, dan hari-harinya dia juga sudah bersedekah. Wa huwa yakhafu. Tetapi orang ini tetap mempunyai ketakutan, dihantui rasa takut. Jangan-jangan Allah akan menimpakan azab karena ada yang kurang,
ada yang cacat dari sedekah yang dilakukan. Jangan-jangan ada yang salah, ada yang kurang kualitasnya dari puasa yang dilakukannya. Jangan-jangan ada yang tidak sempurna dari sholat yang dilakukannya. Jadi kalau dibandingkan antara ketakutan orang yang mempunyai dosa di masa lalu dengan orang yang melakukan ketaatan tapi takut tidak diterima oleh Allah, maka yang dimaksudkan pada ayat ini adalah orang yang banyak sedekahnya, orang yang banyak puasanya, orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak kebaikannya, dia mempunyai rasa takut jangan-jangan Allah tidak menerima amalnya. Jangan-jangan ada cacat dari amal yang dilakukannya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Salah satu contohnya misalnya, saya ambilkan dari kitabnya Imam Al-Ghazali lagi. Annahu kana ala ahdi Nabi rajulun. Kata rawinya itu menceritakan bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang idza akhadhan nasu madaji'ahum, ketika orang-orang itu sudah tidur, wahadaatil uyun, sudah sepi, ini malam udah sepi, hening. Kalau dulu kan tidak ada penerangan seperti kita saat ini. Jadi kalau malam ya betul-betul sepi, betul-betul gelap gulita. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian ada orang di salah satu sudut di Masjid Nabawi, orang ini sholat, yusolli wa yaqra'ul Qur'an, dia mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang hafalannya. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, menutupnya dengan doa. Jadi ritualnya itu di malam hari dia datang ke masjid saat orang-orang tidur, dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia sholat dengan khusyuk sepanjang malam. Setelah itu dia membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya, hafalannya. Setelah itu dia menutup dengan doa, Ya Rabbi an-naru ajirni, Ya Rabbi an-naru ajirni minha. Dia ulang-ulang terus, Ya Allah selamatkan aku dari neraka ya Allah. Tolong selamatkan aku dari neraka ya Allah. Dan ternyata hadirin sekalian rahimakumullah, tidak jauh dari orang yang beribadah yang taat ini, ada sahabat lain yang melihat. Dan dia merasa heran, kenapa orang ini sudah punya amal solih, sudah rutin qiyamul lail, sudah rutin membaca Al-Quran di malam harinya, dan kemudian sekarang ini ada kesempatan waktu yang mustajab setelah beramal, tetapi dia gunakan hanya untuk berdoa, Ya ajirni minan nar, an-naru ajirni, an-naru ajirni. Ya Allah selamatkan aku dari neraka, aku tidak meminta yang lainnya ya Allah. Selamatkan aku dari neraka, aku tidak meminta yang lainnya. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah bahwa ada orang unik. Itu doanya hanya satu, gak meminta doa yang lainnya. Tidak meminta yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keesokan harinya Rasulullah datang ke masjid. Rasulullah mengamati di malam itu. Dan betul orang yang sama muncul di waktu yang sama, melakukan ibadah yang sama, dan kemudian urutannya juga sama. Setelah qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berdoa dengan hanya satu doa saja. Akhirnya setelah subuh dipanggil oleh Rasulullah, Ya fulan, manakah wahai fulan, kenapa engkau hanya berdoa agar diselamatkan dari neraka dan engkau tidak meminta untuk dimasukkan ke dalam surga? Apa jawaban orang ini? Hadirin sekalian rahimakumullah. Orang ini dengan tawadhu menjawab, Ya Rasulullah, inni lastu hunaka walam yablug amali daka. Ya Rasulullah, inni lastu daka. Model orang seperti saya mana pantas untuk berada di surga. Walam yagluk amali dzaka. Dan rasa-rasanya amalku pun tidak cukup untuk menjadikanku pantas masuk ke dalam surganya Allah. Jadi aku meminta kepada Allah tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah pun amalku rasa-rasanya tidak cukup, belum pantas, belum layak untuk bisa masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian rahimakumullah.
Kalau bahasanya Yahya bin Mu'ad itu, kaifa ad'uka wa ana asin wa kaifa la ad'uka wa anta karim. Ya Allah, bagaimana mungkin aku berani meminta kepada Engkau sebab hamba adalah hamba yang berlumur doa. Tetapi kalau aku tidak meminta kepada Engkau, wa anta karimu, Engkau adalah maha dermawan. Jadi di satu sisi menyadari kualitas sadar diri dengan kondisi dirinya, tapi di sisi lain juga wa anta karimu, Engkau ini maha dermawan ya Allah. Atau bahasanya Imam Ibnu Athaillah itu begini, ahrosat nilu mi wa antaqani karomuka. Ya Allah, kalau aku ingat dengan dosa-dosaku, aku ini bisu, aku ini tidak sanggup untuk berkata-kata kalau melihat dosa-dosaku, kekuranganku. Tetapi wa antaqani karomuka, yang membuatku ini berani untuk meminta kepada Engkau ya Allah, karomuka, karena kedermawanan Engkau. Hadirin sekalian rahimakumullah. Tetapi orang ini, sahabat yang melakukan doa yang unik tadi, dia bahkan tidak berani, tidak merasa pantas untuk berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia hanya meminta ajirni minan nar. Ya Allah, pokoknya saya selamatkan dari neraka. Pun niku mawon. Saya tidak meminta yang lainnya. Jadi ajirni minan nar. Dan dia berkata, lastu ahlan hunaka walam yakbluk amalidzaka. Ya Allah, orang model seperti saya ini mana pantas untuk berada di sana. Dan lagian amalku rasa-rasanya juga belum cukup untuk menjadikan aku pantas masuk ke dalam surga. Hadirin sekalian rahimakumullah. Walam yalbas yasiran, dalam riwayat disebutkan tidak lama kemudian datang Jibril menemui Rasulullah, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, akhbir fulanan annallaha adkhalahul ajarahu minan nar wa adkhalahu al jannata. Sampaikan kepada orang tadi bahwa Allah telah mengabulkan permintaannya, Allah akan selamatkan orang tersebut dari neraka, dan Allah akan memberikan tambahan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada banyak sekali para ulama yang memberikan keteladanan tentang ketawaduan kepada Allah, merasa taksir, merasa dirinya masih belum sempurna. Karena kalau orang itu merasa sempurna berarti dia ada kesombongan, sudah merasa cukup. Tapi para ulama itu tradisinya adalah merasa taksir, merasa ada yang kurang, Karenanya kalau di dalam kitab Risalah Qusairiyah namanya, ada perkataan Imam Al-Qusairi tentang ketika membahas tentang uzlah, pilihan antara berbaur dengan masyarakat atau menyepi beribadah saja, tidak melakukan amalan yang atau perbuatan yang lainnya. Kata beliau begini, jangan sampai kemudian haruslah dinawaitukan, saya sambil ingat-ingat, haruslah dinawaitukan ketika seseorang itu memilih uzlah, ketika salamatun nasi min sirarihi la salamatun nasi min sirarihi la salamatuhu min sirarin nas. Haruslah diniatkan itu ketika seseorang memilih uzlah atau melakukan pilihan untuk menyepi, untuk beribadah tidak berbaur dengan kebanyakan orang. Haruslah dinawaitukan agar orang lain itu selamat dari keburukan akhlak kita, bukan karena kita ingin selamat dari keburukan orang-orang. Haruslah diniatkan, saya ulangi, haruslah diniatkan untuk agar orang-orang itu selamat dari keburukan akhlak kita, bukan karena kita ingin selamat dari keburukan akhlak masyarakat. Kenapa?
Karena kalau kita meniatkan agar orang lain selamat dari keburukan kita, berarti dia menilai dia yang harus berbenah. Dia merasa dirinya tidak lebih baik dibandingkan lingkungan sekitarnya. Di situ ada ketawadhuan. Tetapi pada yang kedua, kalau dia meniatkan agar selamat dari keburukan akhlak perilaku orang-orang sekitarnya, berarti dia merasa dia lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Dan artinya ada bibit kesombongan pada dirinya. Ada bibit kesombongan pada dirinya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kembali lagi, jadi al-huznu ala waqtin marra fi ghairi maradatihi. Ada sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang dokter namanya Ragib As-Sirjani menulis kitab, kalau diterjemahkan itu artinya adalah misteri salat subuh atau dahsyatnya salat subuh. Saya lupa terjemahannya. Itu beliau ketika membahas tentang sholat subuh, ada kisah yang diambil oleh beliau, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, hadirin sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pernah terlibat dalam satu peperangan menaklukkan benteng Persia. Benteng Persia ini telah dikepung berbulan-bulan, hitungan tahun bahkan, tidak berhasil dijebol. Berbagai cara strategi sudah digunakan oleh panglima untuk menerobos membobol benteng Persia. Sampai akhirnya, endingnya dilakukanlah musyawarah, diputuskan akan melakukan penyerangan di malam hari, dini hari. Maka dilakukanlah penyerangan dini hari dan akhirnya benteng Persia itu bisa dibobol dan Persia bisa ditaklukkan itu pas menjelang waktu subuh atau pas melewati waktu subuh. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, ketika Anas bin Malik ini ditanya tentang peristiwa penaklukan benteng Persia yang membutuhkan waktu lama, membutuhkan kecerdikan para panglima, membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kemudian ketika ditanya Anas bin Malik tidak bertepuk dada. Anas bin Malik tidak berkata, iya peristiwanya begini, peristiwanya lama pengepungannya begini. Aku termasuk di dalam pasukan yang berjasa membebaskan benteng Persia. Anas bin Malik tidak berkata begitu. Anas bin Malik itu berkata begini. Dia ketika ditanya tentang penaklukan benteng Persia, beliau bercucuran air mata. Kenapa ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Anas? Kata Anas, sebab itu baru satu kali seumur hidupku aku tidak melakukan sholat subuh tepat pada waktunya dan aku tidak bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah atau secara normal. Karena sedang berkecamuk, peperangan sedang berkecamuk. Mana mungkin bisa melakukan sholat subuh tepat pada waktunya, ala waktiha. Dan bagi Anas bin Malik, kalau dibandingkan antara penaklukan benteng Persia dengan kehilangan kesempatan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ada 2 rakaat qabliyah subuh yang fadilahnya lebih baik daripada dunia dan isinya, maka penaklukan benteng Persia itu tidak ada apa-apanya. Dan bagi Anas bin Malik justru itu menjadi kerugian, menjadi kesalahan yang disesali oleh Anas bin Malik. Meskipun rukhsah mungkin kondisinya pada saat itu. Tetapi kalau ditimbang apalah artinya kemenangan jika kemudian rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu terlewatkan begitu saja. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, ulama sahabat memahami sabda Rasulullah, rakaatul fajri 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu menjadi nafas pada diri Anas bin Malik
radhiyallahu anhu ketika melewatkannya maka memang huznuhu ala waqtin marra fi ghairi mardati. Menyesal dengan sesal yang sangat karena tidak bisa melaksanakan sholat subuh pada waktunya dan melewatkan 2 rakaat sebelum subuh. Lain halnya dengan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau sudah lanjut usia, ketika masuk hari Jumat kan ada sunnah fitrah itu ada 5, salah satunya adalah mencabut bulu ketiak. Imam Syafi'i ketika di saat beliau lanjut usia itu tidak kuat kalau harus melakukan sunnah fitrah itu dengan mencabut bulu ketiak itu dengan dicabut. Karenanya kemudian Imam Syafi'i mensiasatinya dengan dicukur. Dengan dicukur. Kalau kita mungkin pakai cukur itu ya, gilet gol. Bagi Imam Syafi'i beliau tetap bulu ketiak itu tetap tercukur, tetapi karena teknisnya SOP-nya itu tidak bisa sebagaimana yang di SOP-kan oleh Rasulullah yaitu dicabut, Imam Syafi'i hanya bisa mencukurnya saja. Maka setiap hari Jumat ketika beliau sudah lanjut usia, maka beliau menangis, dalam riwayat diceritakan demikian. Jadi huzduhu ala waqtin marra fi ghairi mardatihi. Jadi ada kesedihan manakala melewatkan satu waktu kita tidak bisa melakukan ketaatan atau melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, yang terakhir adalah wa asafuhu ala qurbihi wal unsubihi. Jadi yang keempat ini adalah merasa senang, merasa gembira, merasa nyaman ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya ada namanya sahabat Muslim bin Yasar. Saya kira masyhur ini seorang tabi'in yang ketika beliau sedang sholat, kemudian masjidnya roboh, tiang-tiangnya roboh. Muslim bin Yasar ini tidak terpengaruh, masih tetap dalam sholatnya. Bahkan disebutkan, andaikan ketika Muslim bin Yasar ini sedang sholat di rumah, anak-anaknya berisik, para perempuan, orang-orang pembantunya dengan istrinya bergurau, maka Muslim bin Yasar ini sama sekali tidak terganggu, tidak kemudian emosi, orang lagi sholat bukannya diam, bukannya sadar diri, orang lagi sholat harusnya diam, malah rame, malah ngobrol, malah bikin keributan. Muslim bin Yasar sama sekali tidak terganggu. Bahkan diriwayatkan andaikan anaknya itu menabuh rebana, Muslim bin Yasar pun tidak terganggu. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka ada juga ulama yang lain itu namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Bagaimana caranya biar sholatnya itu bisa khusyuk. Jadi biar bisa khusyuk. Kata Hatim al-Asam, beliau begini. Kata beliau, summa aqumu ilas sholati. Setelah berwudu, kemudian beliau sholat, takbir. Kata beliau, wa aj'alul ka'bah baina wajhi amami, baina yadayya. Aku bayangkan Ka'bah itu ada di depan. Wassirata tahti. Dan aku bayangkan sirat itu ada di bawah kakiku. Jadi aku sedang sholat menghadap Ka'bah dan aku sedang sholat meniti di atas sirat. Wal jannatu an yamin, dan aku membayangkan ini ada surga di sebelah kananku. Wan naru an simali, dan aku membayangkan ada neraka di sebelah kiriku. Dan aku bayangkan wa malakul mauti warai. Dalam riwayat yang lain, wa malakul mauti fauki, dan aku membayangkan malaikat maut itu sudah ada di atas kepalaku. Jadi kalau tidak khusyuk membayangkan ketika sholat ternyata tidak khusyuk dan malaikat pencabut nyawa sudah di atas kepala,
khawatir ketika tidak usuk malaikat maut pas sedang mencabut nyawanya. Dan makanya Hatim al-Asom itu, saya ulangi, beliau membayangkan ketika sholat menghadap ke Ka'bah, ketika sholat berdiri seakan-akan di atas sirat, ketika sholat membayangkan surga di sebelah kanannya, ketika sholat membayangkan neraka di sebelah kirinya, dan ketika sholat membayangkan malaikat maut sudah di atas kepalanya. Sudah di atas kepalanya. Maka kata Ibnu Rajab itu, man lam yarda'hul Qur'an wal maut law natahatil jibalu baina ainaihi lam yartaji. Kata Ibnu Rajab itu, andaikan ada orang itu dengan berita kematian dia tidak tersentuh, dengan bacaan Al-Quran dia juga tidak tersentuh, tidak tersentuh dengan kematian, berita kematian, tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Maka kata Ibnu Rajab, khawatirnya launatohatil jibalu baina ainaihi, ketika gunung itu dihancur leburkan di hadapannya, jangan-jangan dia pun tidak tersentuh, tetap melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisahnya Bani Israel itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menceritakan warafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Bani Israel itu ketika akhirnya berulang-ulang melakukan kesalahan, maka akhirnya warafa'na fawqahumut tur, jadi pemandangan, gambaran pemandangan kondisi ketika orang-orang Bani Israel akhirnya disumpah satu persatu, disumpah. Pada saat itu gambarannya itu Bukit Tursina itu sudah diangkat di atas kepala mereka. Kalau sampai mereka mengatakan sami'na wa asoina, mati mereka ditimpa gunung Tursina. Dan tidak hanya itu, malaikat Jibril mendampingi Nabi Musa ketika mengambil sumpah itu. Jadi malaikat Jibril juga siap ngamuk kalau misalnya orang-orang Bani Israel itu tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi mengatakan sami'na wa asoina. Bahkan tidak hanya itu pemandangannya. Di belakang mereka orang-orang Bani Israel ini sudah ada api yang siap menggulung mereka kalau mereka menjawab sami'na wa asoina. Jadi Jibril, malaikat Jibril siap murka kepada Bani Israel. Bukit Tursina siap sudah di atas kepala mereka ditimpakan kalau menjawab sami'na wa asoina, dan ada api yang sudah siap menggulung di belakang mereka kalau sampai mereka mengatakan sami'na wa asoina. Maka ketika itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi tidak lama setelah itu mereka berkata sami'na wa asoina. Padahal itu yang mengambil sumpah sudah nabinya sambil megang Taurat. Sudah didampingi malaikat Jibril. Sudah diancam dengan Bukit Tursina nyata itu. Mereka melihatnya, merasakannya. Dan mereka juga sudah merasakan panasnya, hangatnya api yang siap membakar mereka. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi enggak lama setelah itu mengatakan sami'na wa asoina. Sami'na wa. Maka itulah kata Imam Ibnu Rajab, malam yarda'hul Qur'an wal maut launatohatil jibalu baina ainaihi lam yartadi. Kalau ada orang dengan berita kematian, bahkan yang meninggal keluarga dekatnya, kerabatnya, atau satu mobil dengan dia kecelakaan, yang lainnya meninggal dia selamat, kemudian dia berulang mendengarkan bacaan Al-Quran, dia juga membaca Al-Quran. Ketika sholat dia mendengar imam membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat adab. Tapi lam yartadi, tidak tersentuh sama sekali. Tidak menjadikan dia berhenti dari maksiatnya, tidak menjadikan dia tekun beribadah kepada Allah. Maka kata Ibnu Rajab, launatohatil jibal baina ainaihi lam yartadi. Khawatirnya kalau sampai kemudian ada gunung dihancur leburkan, Bukit Tursina diangkat di atas kepalanya, lam yartadi, mungkin juga tidak tersentuh.
mungkin juga tidak tersentuh. Itulah di dalam Al-Quran disebut ada hati yang lebih keras dari batu, yaitu hatinya orang Bani Israel, hatinya orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, jadi menakarnya ada 4. 1, harus dauman limardatihi. Pastikan betul kita semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, persiapan yang nyata. Persiapan yang nyata itu bisa bentuknya perencanaan apa yang akan dilakukan. Ini kita sudah di 1/3 pertama, di 10 pertama. Kemudian yang ketiga, al-huznu ala waqtin marra fi ghairi mardatihi. Ada perasaan ketun, sedih, sesal ketika tidak memaksimalkan melakukan satu amalan dengan maksimal. Dan yang keempat, merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tenang ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Senang dengan masuknya bulan Ramadan, senang dengan rangkaian ibadah apapun dan kebaikan amal soleh apapun di bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah, mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 6 kurang 2 menit kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.